Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uswatun Kasana dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan mengungkapkan apa saja materi yang telah saya pahami selama 3 tahun lebih saya belajar di Sekolah SMA Negeri 1 Plumbon. Dan kebetulan yang saya pahami sekarang ini dan akan saya bagikan kepada kalian semua itu tentang sejarah. Ya, mata pelajaran sejarah. Emang benar sih, sejarah itu kan panjang. Tetapi jikalau kita bisa mengingatnya satu persatu, itu pun itu gak bakalan mungkin bisa kita ingat selalu. Yang penting kita itu mengingatnya yaitu sebuah kata kuncinya, atau bisa kita sebut dengan kita bisa membuat konsep sejarah, pengertian sejarah, itu kita rangkum dan juga kita buat konsepnya sedemikian rupa. Nah, salah satunya yang telah saya pelajari selama 3 tahun ini tentang sejarah itu banyak sekali. Dan alhamdulillah sekarang saya akan membahasnya dan bagaimana sih tentang sejarah pada zaman dahulu maupun sekarang atau masa depan nanti. Nah, di sini juga saya itu telah mempresentasikan banyak tentang sejarah walaupun waktu itu dengan mata pelajaran yang sama tetapi dengan guru yang berbeda, dimana saya juga mendapatkan pengalaman yang begitu berharga dan juga banyak sekali yang telah saya pelajari dan sudah lumayan saya terapkan beberapa, tapi ada juga yang belum. Lalu di kesempatan kali ini saya membagikan beberapa tentang materi yang masih saya ingat, dan saya itu mengambil materi dari kelas 10. Nah, dimana kelas 10 ini tentang permulaan dimana tentang sejarah itu apa, lalu bagaimana kita mempelajarinya. Nah, di sini saya itu akan membahas itu semua, dan dimana sebelumnya saya juga pernah mengungkapkan tentang sejarah yang kutulis dalam sebuah keabadian. Ya, walaupun itu memang keabadiannya tentang sebuah cerminan hidup yang telah diabadikan dalam sebuah karya. Nah, bukan hanya itu, waktu kelas 10 kita balik lagi ke materi tentang apa itu sejarah. Nah, sejarah sendiri itu berasal dari bahasa Arab yaitu syajaratun, yang artinya pohon. Pohon ini mungkin dimaksudnya itu lebih tepatnya sebuah pohon cerita tentang masa lalu, peristiwa, prasejarah, yang dimana semuanya itu memiliki sebuah kenangan, kisah, ataupun peristiwa yang dapat kita buktikan kebenarannya. Tapi ada juga sejarah yang tidak bisa dibuktikan dengan kebenarannya. Itu contohnya kisahku tentang aku dan Diana akan bisa bersatu, dan dimana karena aku takut sebuah kejadian itu kau jadikan ku sejarah, tapi memang akan kujadikan sejarah karena kamu istimewa. Nah, bukan hanya itu, sejarah juga banyak sekali menurut para ahli. Aku gak mau jadi mataharimu, karena itu akan membuatku jauh. Itu ada sejarah menurut Ermoh Ali, yang dimana dia itu membahas ilmu menyelidiki perkembangan peristiwa dan juga kejadian-kejadian di masa lampau. Menurut saya pribadi sih memang benar, kita itu harus benar-benar mengetahui dan menyelidiki tentang apa itu kejadian dan peristiwa di masa lalu. Ya, walaupun memang dari sebagian besar ataupun kecil ya lebih tepatnya, itu banyak yang tidak mau mengetahuinya. Ya, mungkin karena kita juga sudah menjalani masa yang sekarang, bukan masa lalu lagi, tapi balik lagi. Kalau aku pribadi sendiri lebih baik menyelidiki tentang masa lalu juga, tentang bagaimana sih kita dilahirkan atau bagaimana tentang sejarah kita sebelum ada di dunia ini, bagaimana semuanya itu sama rata, kita buktikan semuanya bagaimana. Jikalaupun ada kebenarannya, itu kan juga bisa menambah tentang pengetahuan kita sepribadi. Nah, lalu yang kedua itu ada sejarah menurut Muhyamin.
di mana dia itu membahas adalah ilmu pengetahuan yang sudah disusun atau penyelidikan beberapa dari peristiwa yang sudah dibuktikan dari kenyataan atau kejadian. Menurut saya sendiri juga ini benar, karena pengetahuan juga harus disusun agar wawasan kita juga luas, juga peristiwa kejadian itu harus dibuktikan dengan kebenarannya. Yang ketiga itu ada dari KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri itu mengungkapkan bahwasanya pengetahuan atau uraian tentang peristiwa kejadian yang benar-benar terjadi itu pada masa lalu ya, itu dahulu kita itu harus benar-benar tahu gitu apa yang benar-benar terjadi itu. Jadi sama saja dengan konsep yang sebelumnya saya sebutkan tadi dengan para ahli yang tadi sebelumnya. Nah, menurut saya pribadi juga ini memang benar sih, semuanya itu pengetahuan itu harus diuraikan terlebih dahulu agar kita bisa mengetahui dengan tentang peristiwa ataupun sebuah kejadian yang benar-benar terjadi di masa itu. Nah, di sini juga makanya saya itu akan memberitahukan tentang bagaimana kita mengenal konsep sejarah. Nah, konsep sejarah sendiri itu dibagi menjadi 3, yaitu ada manusia, ruang, dan waktu. Nah, manusia sendiri itu terdiri dari pelaku, penutur sumber, yang dimana kita itu akan mencari tahu sumbernya ini dari manusia. Mungkin dalam waktu zaman dahulu juga kan bisa dibuktikan dengan adanya sebuah bangunan masa-masa lampau seperti salah satunya itu Candi Borobudur. Nah, dimana di sini juga di manusia itu ada dibagi 2 juga, ada objek ataupun subjek. Dan yang kedua itu kan ada ruang nih. Ruang itu lokasi terjadinya peristiwa tersebut itu terjadi di mana. Kayak contohnya yang tadi disebutkan ada di Jawa Tengah. Atau ketiga itu ada waktu. Waktu yang terjadi itu berlangsungnya itu berapa lamanya. Nah, dimana di situ juga disebutkan daripada masa zaman dahulu dengan sekarang itu kayak benar-benar berbeda nih waktunya juga, tentang masa lampaunya juga mungkin di situ juga ada situs-situsnya itu terdiri sendiri dan biasanya itu dicantumkan dalam sebuah bangunan-bangunan aksara yang biasa kita lihat di museum, itu biasanya ada. Lalu untuk waktu sendiri itu kan adanya sebuah pengulangan, persinambungan, perkembangan, dan juga adanya perubahan dari waktu ke waktu. Seperti contohnya ini, dari sepeda aja, sepeda dulu kan masih pakai sepeda ontel, lalu zaman sekarangnya sudah ada sebuah revolusi alias perubahan atau inovasi baru, yaitu sepeda listrik, di mana suatu peristiwa ini yang dialami sebuah manusia itu pada waktu dan ruang tertentu sendiri memiliki beberapa konsep yang saling berkaitan. Salah satunya itu ada diakronik. Diakronik itu sebuah peristiwa yang memanjang dalam waktu atau fokus waktunya itu dan yang paling menyempit atau dalam ruang, kayak cuma beberapa hari atau beberapa abad gitu. Nah, sedangkan sinkronik sendiri itu meluas dalam artian ruang lingkupnya itu tidak memiliki keterbatasan dalam waktu. Dan yang ketiga ini ada sebuah priorisasi, yaitu hasil pembagian waktu dalam beberapa periode juga. Dan sedangkan yang keempat itu ada kronologis. Kronologi sendiri itu kan tentang kronologi nih, bagaimana sebuah peristiwa atau urutannya itu waktunya itu terjadinya kapan sampai kapan-kapannya itulah yang disebutkan kronologi. Lalu di sini juga ada contoh salah satunya itu pengulangan sejarah. Nah, di mana itu terkait aksi demonstrasi mahasiswa Indonesia yang menuntut mundur presiden waktu itu tuh Soekarno 1966 dan Presiden Soeharto 1998. Hidupku biarpun sayang. Nah, tadi tuh barusan itu kan konsep-konsepnya yang barusan dilihat juga video yang tadi sebelumnya saya berikan contoh-contoh gambarannya yang waktu demonstrasi itu. Lalu yang berikutnya itu dari konsep yang sebelumnya yang sudah saya berikan dan juga tentang video tersebut tentang demonstrasi pada masa itu, ada juga tentang sebuah peristiwa yang dapat dibuktikan dengan kebenarannya, yaitu salah satunya ada pada zaman masa praksara,
zaman praaksara sendiri tuh dimana zaman yang belum mengenal tentang sebuah tulisan. Masyarakatnya itu masih tentang mengerti kebudayaan yang benar-benar kental, dan dimana pada saat itu juga mereka itu masih belum mengenal sebuah tulisan. Sedangkan di masa aksara mereka itu sudah mengenal tentang sebuah tulisan. Nah, di masa praaksara sendiri itu ada sebuah hasil kebudayaan yang mereka dapatkan. Ada di mana pada saat zaman batu, salah satunya itu ada paleotikum, mesolitikum, neolitikum, dan juga megalitikum. Nah, di mana pada masa paleotikum itu sebuah masa yang berburu, sedangkan mesolitikum berburu, merawat, dan seni maden. Dan juga neolitikum itu bercocok tanam ya, dan juga ada perundagian, itu contohnya itu logam ya, di mana masa-masa waktu itu yang dimana disebut sebuah masa praaksara. Dan juga ada mata pencaharian mereka itu berburu, meramu, bercocok tanam, dan juga berlalu, di mana pada kehidupan masa praaksara itu mereka itu memiliki sebuah kepercayaan, yaitu animisme dan juga dinamisme. Animisme itu kepada roh-roh nenek moyang, dan juga dinamisme itu kepada benda kayak batuan, kayak gitu-gitu, untuk mereka sembah gitu. Lalu ada masa dimana mereka itu menggunakan food gathering. Food gathering itu berburu, dan juga food producing, tentang memproduksi. Dan juga mereka itu biasanya tempat tinggal itu ada di gua, pantai, tepi sungai, hutan, dan juga mereka itu ada yang namanya nomaden dan maden ya, seperti yang tadi sebelumnya saya berikan penjelasannya. Ada juga sebuah masa praaksara ini yang bisa dibuktikan dengan kemudahannya, yaitu sebuah peninggalan benda, yaitu dolmen. Dolmen ini pada zaman praaksara, dan fungsinya itu merupakan tempat untuk meletakkan sebuah sajian yang akan dipersembahkan untuk arwah nenek moyang yang bakal diberikan untuk peribadatan. Nah, pada zaman ini sendiri itu memang benar-benar banyak sekali sebuah peninggalannya. Nah, oleh karena itu saya bakal berikan beberapa sebuah video yang akan menayangkan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan kebenarannya pada zaman praaksara maupun aksara. Di video sebelumnya tadi yang sudah ditayangkan itu kan sudah ada beberapa situsnya dan lokasi-lokasinya yang bisa kita jumpai. Nah, di mana pada zaman dahulu juga kan ada yang namanya manusia purba. Nah, manusia purba juga di sini tuh ditemukannya itu lokasi-lokasinya itu ada di sebuah sangiran Jawa Tengah. Penelitiannya itu ada Von. Nah, di mana itu beberapa manusia yang itu ada Meganthropus paleojavanicus. Nah, dimana kalian bisa lihat lagi di video yang akan saya berikan di sini. Jadi itu adalah beberapa ciri-ciri tentang sebuah mengenali tentang bagaimana itu sejarah, dan mengenali sebuah konsep-konsepnya, bagaimana cara kita untuk lebih tahu, lebih ringkas, dan lebih mudah memahaminya. Biasanya kita juga kan bisa melewatkannya, atau bisa kita tonton lagi nih kalau misalkan kalian juga selalu nonton di channel YouTube ini. Nah, bagaimana juga tentang nilai pada saat ujian praktek. Semoga nanti Ibu Novi bakal memberikan nilai yang sesuai dengan ketentuan yang sudah beliau berikan untuk siswa-siswinya. Tapi saya berharap sendiri untuk nilai prak ini bisa di atas KKM. Nah, untuk teman-teman semua, kalau misalkan kalian pernah mendapatkan sebuah informasi tentang perasaan sejarah atau sejarah apapun itu, boleh kalian juga berbagi lewat kolom komentar, ataupun kalian juga bisa mencari tahu informasi yang lebih detail lagi daripada video saya ini, karena beberapa video dari saya ini juga kebetulan merupakan sumber-sumber dari teman-teman ataupun mungkin kalian yang telah nonton di sini. Itu semua berasal dari orang lain yang mencari tahu tentang informasi sejarah
apa itu sejarah dan pentingnya apa kita belajar sejarah. Kalau untuk saya pribadi, kita juga bakalan menjadikan sebuah sejarah itu sebuah peristiwa yang bakalan kita ingat juga, bakal kita pahami juga, dan juga kita mendapatkan wawasan yang lebih dalam lagi mengenai bagaimana tentang kehidupan di dunia ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.